كل الإعلام متسلط على غزة. المستوطنين ركزوا على الضفة لحتى ينتقموا منهم لأنه فيش تركيز على الضفة. هناك حرسنا اللي هم واقفين 2 جيش، يوم يشوفوني زم هالبارود في صدر البارود دي 4 اطلاق، قلت خلصها، خلص لك مشط شو بصير لك. Hamas balikan keadaan buat Israel tunduk, Yahya Sinwar kendalikan situasi Gaza, Zionis jadi mainan. Memasuki hari ke-50, Hamas masih terus menunjukkan perlawanannya terhadap pasukan Israel di medan perang. Bahkan kelompok tersebut mampu mengubah keadaan di jalur Gaza. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot menilai Hamas telah mempermainkan Israel. Perlawanan Islam di Palestina itu dapat menentukan cepat atau lambatnya kesepakatan, mulai dari jumlah tawanan yang dibebaskan dan keputusan perpanjangan gencatan senjata. Di sisi lain, jurnalis Israel Nahum Barnea memprotes kinerja Tel Aviv dalam kesepakatan gencatan senjata di hari kedua diberlakukannya kesepakatan itu. Nahum menilai ada 3 kesimpulan melalui gencatan senjata. Sementara itu, pertama, Hamas tetap kuat di medan tempur. Bahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengendalikan perkembangan situasi. Kedua, detail kesepakatan gencatan senjata belum final sepenuhnya. Oleh karenanya, pihak Israel diharapkan tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menghancurkan semangat Zionis. Ketiga, penghentian kesepakatan gencatan senjata akan sulit bagi pemerintah Israel setelah berkomitmen. Surat kabar berbahasa Ibrani melakukan dan melaporkan kondisi terkini di Israel setelah gencatan senjata sementara mulai dilaporkan, Kabinet Israel saat ini sudah mulai menyerah dan enggan bertanggung jawab atas keamanan warganya. Media Zionis Yediot Ahronot pada Minggu 26 November 2023 mengungkap bagaimana pengaruh Hamas saat ini di medan perang. Dilaporkan, Hamas mampu membalikkan kondisi dengan berada di posisi terkuat dibanding Israel. Koran Israel tersebut juga mengkonfirmasi bahwa kabinet perang dan pejabat level tinggi politik di Israel mengawasi pemimpin Hamas Yahya dengan mata terbuka. Para pejabat Zionis seolah lupa dengan tanggung jawab mereka soal keamanan warganya. Tekanan-tekanan dari publik juga seolah diabaikan. Para pejabat Israel tidak melawan tekanan-tekanan publik mereka sepanjang jalan, lupa bahwa sekarang sedang memikul tanggung jawab lebih besar terkait keamanan kami, kata Yediot Ahronot. Sebelumnya, pejabat rezim Zionis juga telah mengakui kekuatan tempur Hamas. Pejabat tersebut mengatakan pertunjukan kekuatan dan pengaruh Hamas atas perkembangan terkini berarti kekalahan Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan rezim Zionis Yoav Gallant sebelumnya berbicara soal penumpasan total Hamas sebagai tujuan utama agresi militer ke Gaza, tapi kemudian menurunkan targetnya. Ia mengatakan pihaknya akan keluar dari Gaza jika sandera dibebaskan. Koresponden militer Ynet News Yoav Zitun mengingatkan tentang pengamatan seorang komandan senior Israel yang memimpin operasi militer di Gaza sejak sebulan lalu. Dia mengatakan pihak yang inovatif dan mampu belajar dengan cepat akan memiliki keunggulan dalam pertempuran. Di kawasan seperti Al-Zaitun dan Jabalia Timur Laut, Hamas meningkatkan serangan pukul lari, muncul dengan cepat dari persembunyiannya, menembak kemudian mundur ke terowongan yang menghubungkan ke wilayah seberang jalan. Serangan Hamas juga mengandalkan peluncur roket Propulsed Grenades RPG yang berkoordinasi dari berbagai arah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kata komandan Israel itu, memasang pengeras suara di gang-gang yang terkena serangan udara Israel. Pengeras suara itu digunakan untuk mengeluarkan suara percakapan anak-anak atau remaja Palestina dalam bahasa Arab sehingga suara itu bisa membuat tentara Israel teralihkan dan pada saat itu mereka bisa melancarkan serangan penyergapan. Jurnalis militer Israel menyebutkan pasukan Hamas menggunakan taktik ini ketika pasukan Israel seperti infanteri dan tank mendekat. Mereka mengaktifkan pengeras suara untuk membuat bingung pasukan Israel yang mendekat. Hamas pada hari Sabtu 18 November merilis sebuah video yang menunjukkan sayap militernya, Brigade Al-Qassam, menargetkan dan menembakkan senjata ke sebuah rumah di dekat Beit Hanon, Gaza, di mana tentara Israel berada di dalamnya.
pejuang Hamas menembaki tentara Israel dengan rudal Al-Yasin supaya pejuang Hamas menembaki tentara Israel membuahkan hasil. 2 tentara Israel yang tengah berpatroli terkena tembakan hingga tersungkur ke tanah. Pejuang Hamas terus menembaki tentara Israel sambil berteriak Allahu Akbar. Tentara Israel lainnya berupaya untuk mengevakuasi 2 rekannya yang terkena tembakan pejuang Hamas. Israel telah mengebom sebagian besar wilayah Gaza hingga menjadi puing-puing, memerintahkan pengusiran penduduk di seluruh bagian utara dan membuat sekitar 2/3 penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. Otoritas kesehatan Gaza meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 12.000 orang. 5.000 diantaranya adalah anak-anak dan banyak yang terjebak di bawah reruntuhan. PBB menganggap angka-angka tersebut kredibel, meskipun angka-angka tersebut jarang diperbarui karena sulitnya mengumpulkan informasi. Memasuki hari ke-50, Hamas masih terus menunjukkan perlawanannya terhadap pasukan Israel di medan perang. Bahkan kelompok tersebut mampu mengubah keadaan di jalur Gaza. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot menilai Hamas telah mempermainkan Israel. Perlawanan Islam di Palestina itu dapat menentukan cepat atau lambatnya kesepakatan, mulai dari jumlah tawanan yang dibebaskan dan keputusan perpanjangan gencatan senjata. Di sisi lain, jurnalis Israel Nahum Barnea memprotes kinerja Tel Aviv dalam kesepakatan gencatan senjata di hari kedua diberlakukannya kesepakatan itu. Nahum menilai ada 3 kesimpulan melalui gencatan senjata. Sementara itu, pertama, Hamas tetap kuat di medan tempur, bahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengendalikan perkembangan situasi. Kedua, detail kesepakatan gencatan senjata belum final sepenuhnya. Oleh karenanya, pihak Israel diharapkan tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menghancurkan semangat Zionis.